Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua bersama seluruh keluarga. Saya mengajak saudara-saudara semua di rumah, mari buka hati dengan lebih lagi pada Tuhan dan mari berikan pujian yang terbaik buat Dia. Karena Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di tengah-tengah kita. Amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our. Mari puji. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days He will sing your praise. Oh Lord. Mari lebih lagi serukan. Oh, praise the name of the Lord our God. Yes. Oh, praise Him forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. We will sing your praise. Oh Lord our Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless we will sing. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Amin. Kami memuji Kau Tuhan. Kau Allah yang layak. Terima semua kemuliaan, hormat, pengagungan, pujian. Amin. Mari berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, amin. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin, berikan sorakan buat Tuhan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Yes Lord, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidup. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan.
Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu tak berhenti mengalir buat kami Tuhan. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti mengalir buat kami Bapa. Engkau Allah kami yang melihat kepada hidup kami dan tidak pernah melepaskan pandangannya atas kami. Terima kasih Tuhan. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap pemilikku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada tangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes Lord, Kau kasih-Mu. Selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap semuanya baik, bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, hari yang indah. Kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kalian, memberkati kalian dimanapun kalian berada. Pagi hari ini saya ingin membagikan tentang leadership. Ya, bulan September akan menjadi bulan dengan topik kepemimpinan. Ya, hari ini saya akan membawakan judul dengan nama Leader, Be a Living Role Model. Pemimpin adalah teladan yang hidup. Kita di dalam hidup ini sering menggambarkan seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai kuasa, suka mengatur, memerintah, dan dia yang pegang kendali. Apakah demikian yang terjadi dalam kehidupan kekristenan tentang seorang pemimpin? Pemimpin di dalam dunia kekristenan atau di dalam jemaat adalah orang yang mengemban tugas sesuai dengan firman Tuhan tentunya, untuk memimpin, untuk membimbing, untuk mengarahkan, dan untuk mendelegasikan. Itu sebenarnya istilah yang umum di dalam kepemimpinan di kekristenan, apalagi di dalam jemaat. Orang yang memimpin, orang yang membimbing, orang yang mengarahkan, dan orang yang mendelegasikan. Dan kita harus menyadari bahwa kita semua adalah pemimpin. Kita punya DNA pemimpin. Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita memberikan suatu DNA pemimpin bagi kita semua. Siapapun kita, apapun posisi kita, apakah engkau seorang ibu rumah tangga, apakah engkau seorang ayah, apakah engkau seorang manajer, ataupun engkau seorang guru, ataupun engkau seorang kepala sekolah, kita diberikan hal yang baik dengan apa yang namanya pemimpin. Nah, hari ini saya akan lebih khusus mengarahkan apa yang namanya pemimpin di dalam jemaat. Apa itu pemimpin? Dan ini khusus spesial buat orang-orang muda di dalam jemaat, ya, orang yang punya semangat yang tinggi. Mari kita baca di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3. Saudara bisa buka di situ. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3 mengatakan, aku menasihatkan para panatua di antara kamu, aku sebagai teman panatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah, pimpinlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tuhan Yesus mengajarkan hidup
sebagai seorang pemimpin yang sederhana. Dia menjadi suatu role model yang sempurna di dalam kehidupan kekristenan. Ya, kita juga punya banyak contoh yang baik. Paulus, Silvanus, Timotius, Yosua, Abraham. Semuanya mereka pemimpin yang dipilih Tuhan, yang dipromosikan Tuhan untuk memimpin umatnya. Ya, ada pemimpin yang dalam jumlah yang besar, ada pemimpin dalam jumlah yang kecil. Tapi harus kita sadari bahwa kita semua adalah pemimpin dimanapun kita berada. Kalau di gereja, ya kita semua menjadi pemimpin. Tapi tidak semua di dalam gereja memiliki posisi atau menjabat sebagai pemimpin. Kalau begitu semua yang terjadi adalah tidak ada yang dipimpin. Nah itu, ya, ada orang-orang yang dipromosikan Tuhan sebagai pemimpin. Itu panatua, gembala, diaken, pemimpin komsel, pemimpin pelayanan, dan segala macam. Tuhan memberikan suatu contoh yang baik bahwa Dia ingin kita mengikuti teladan Dia. Mari kita buka di Yohanes 13 ayat 15. Saudara sudah buka di situ? Yohanes 13 ayat 15 mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama. Berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Tuhan Yesus memberikan suatu contoh apa yang namanya keteladanan dari seorang pemimpin, dan kita diminta untuk berbuat sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah contoh yang baik dalam kehidupan kita. Yesus Kristus dan juga tokoh-tokoh Alkitab dan juga orang-orang di sekitar kita, pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin gereja yang lain. Banyak mereka pemimpin-pemimpin yang baik yang kita harus belajar tentang keteladanan hidup mereka. Seorang pemimpin itu mempunyai tanggung jawab moral. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab moral untuk mewariskan, untuk memberikan legacy kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tidak ada pertanggungjawaban secara fisik mungkin, tapi kita sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab secara moral. Ya, itu harus kita ketahui sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu mewarisi, ya. Buat anak-anak muda dengar, kalian akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang di atas kalian. Nanti pada waktu mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kalian akan menjadi pemimpin. Ingat ini, warisi orang-orang yang kita pimpin dengan warisan atau dengan legacy yang baik. Ya. Firman Tuhan mengatakan di Matius 20 ayat 28, mari kita buka Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seorang pemimpin mewarisi hati yang mau melayani, bukan mau dilayani. Ya, itu jelas. Menjadi seorang pemimpin adalah melayani, bukan dilayani. Bagaimana kita melayani? Ya kita menjadi hamba. Melakukan sesuatu untuk melayani orang-orang. Itulah sesuatu yang harus diwarisi oleh para pemimpin. Pemimpin harus mewarisi hati yang rela berkorban. Apa itu berkorban? Kita selalu mendengar istilah berkorban. Aku sudah berkorban banyak buat gereja ini. Aku sudah melakukan pengorbanan yang begitu besar. Apa itu pengorbanan, saudara? Kita banyak mendengar itu. Dan itu memang sesuatu yang harus diwarisi oleh pemimpin-pemimpin di dalam jemaat ini. Dan siapapun engkau yang menjadi pemimpin di dalam hidupmu. Berkorban adalah bagaimana kita melakukan lebih dari apa yang bisa kita lakukan tanpa mengharapkan atau mendapatkan keuntungan. Itu namanya berkorban. Kalau saudara bekerja, saudara mendapatkan upah, saudara bekerja 8 jam dan saudara mendapatkan upah yang cukup, itu bukan berkorban. Tetapi kalau saudara bekerja di luar waktu kerja saudara, ya, saudara meluangkan waktunya, memberikan waktunya, ya,
beberapa jam dan saudara tidak mendapatkan apa-apa, itu namanya berkorban. Seorang pemimpin harus memiliki kerelaan untuk berkorban. Ya, tadi dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa menjadi pemimpin harus memiliki kerelaan, tidak mencari keuntungan dan tidak seolah-olah mau memerintah dan menjadi teladan. Nah, saya ingin menggambarkan suatu hal yang sederhana di dalam hidup saya. Jelas saya punya kekurangan-kekurangan, tapi saya juga punya hal-hal yang bisa menjadi contoh di dalam kehidupan jemaat ini. Saya pernah menceritakan mungkin 1, 2, 3 kali bahwa saya meninggalkan bisnis saya untuk melayani. Itu namanya berkorban. Saya seharusnya mendapatkan suatu keuntungan yang tiap bulan saya dapatkan, yang cukup untuk membiayai hidup saya dan keluarga saya. Saya lepaskan, saya putuskan untuk melayani Tuhan, untuk masuk di dalam pelayanan sosial, itu namanya berkorban. Ya. Berkorban juga bagaimana waktu saya tidak mendapatkan apa-apa, saya dan istri saya mengorbankan apa yang kami miliki untuk memberikan uang kami kepada gereja dan untuk mencukupi kebutuhan sembako buat orang-orang yang membutuhkan. Dan itu sudah berjalan dari April, Mei, Juni. Ya, saya pernah cerita di khotbah yang bulan Juli bahwa bulan Juli istri saya meminta dan bulan Juli sudah lewat. Dan akhirnya saya bicara dengan istri saya, kami berdiskusi, kami sepakat, kami akan meneruskan memberikan uang kami kepada gereja untuk membelikan sembako. Bulan Agustus sudah lewat. Sekarang bulan September. Sampai kapan saya tidak tahu. Saya katakan pada istri saya, sampai uang kami habis, baru kami berhenti untuk memberikan sembako. Dan bukan itu saja. Saya juga suka membantu teman-teman atau orang-orang yang mau membeli atau menjual mobil, ya. Dan saya tidak pernah mendapatkan komisi, saudara. Karena saya memang mau membantu dengan sukarela. Dan orang yang punya showroomnya selalu mengatakan kepada saya mau kasih komisi. Saya bilang saya nggak mau. Dan memang kelihatannya seperti orang aneh, ya. Orang yang membantu menjual, membeli mobil tapi tidak mau mendapatkan komisi. Tapi sekarang, mulai bulan Agustus kemarin, saya memutuskan mau mengambil komisi itu. Dan saya katakan kepada pemilik showroom jual mobil bekas, saya katakan, waktu saya bisa membawa orang, atau waktu saya bisa menjual mobil dari orang-orang, saya mau minta komisi itu. Oke, iya memang harusnya begitu. Tapi saya bilang, komisi itu ditransfer kepada rekening sosial. Saudara tahu, saya butuh itu juga sebenarnya dalam keadaan seperti ini. Karena saya bilang pekerjaan saya sudah ambiar semua, bisnis saya sudah ambiar semua. Tapi kami mau berkorban. Kami mau menjadi contoh. Supaya orang bisa tahu apa itu berkorban. Dan itu yang ingin kami warisi kepada jemaat ini. Hati yang rela untuk berkorban. Tidak perlu saya harus duduk dalam posisi sebagai pemimpin di dalam jemaat, tidak harus saya duduk di dalam posisi panatua atau diaken atau pemimpin gospel, tidak ada. Tapi saya lakukan itu. Saudara bisa lakukan bagian yang sama. Saudara bisa memberikan waktunya, misalnya setelah pulang kerja, saudara bisa memuridkan, saudara bisa mengajar, saudara bisa memberi training, saudara bisa membantu tim setup, saudara bisa seperti siapapun yang ingin memberikan lebih daripada yang bisa kita berikan dan kita tidak mendapatkan atau kita tidak mengharapkan keuntungan. Ya, firman Tuhan katakan, jangan mencari keuntungan. Gereja itu bukan tempat untuk mencari keuntungan, bukan tempat untuk mencari duit. Gereja itu tempatnya bagaimana kita saling berkorban, saling membantu, saling menolong, saling menasehati, saling menegur, saling menguatkan, saling mendoakan. Itulah gereja. Orang selalu berpikir gereja banyak duitnya, hati-hati. Kalau saudara datang ke gereja, ya, saudara hanya untuk mencari uang, hati-hati. Suatu saat uangnya itu nggak ada, saudara akan keluar dari kekristenan karena saudara akan kecewa.
Saudara bisa memberikan waktunya. Saudara bisa memberikan tenaganya. Saudara bisa memberikan apa yang saudara miliki, apapun. Bukan hanya sekedar uang. Uang itu hanya bagian kecil di antara yang lain. Ya. Saudara, saya minum dulu ya. Saudara, menjadi pemimpin itu, ya, siapapun kita, tidak terlepas dari apa yang namanya kesulitan. Tidak terlepas dari apa yang namanya pergumulan. Bahkan mungkin bisa stres. Ya, ada orang-orang yang merasa stres. Kenapa? Ya mungkin aja mereka tidak rela untuk memimpin. Mereka merasa dipaksa untuk jadi pemimpin. Mereka stres. Mereka harus melakukan sesuatu yang mereka tidak sukai. Mereka stres. Jadi pemimpin harus punya kerelaan hati. Harus punya kerelaan hati. Itulah yang harus kita warisi di dalam jemaat ini. Nah, seorang pemimpin harus dimulai dengan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang baik harus diawali dalam melakukan sesuatu yang baik. Apa itu? Ini salah satu hal kunci di dalam kepemimpinan di dalam gereja. Awali dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Awali hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, permasalahan bisa diselesaikan. Beban yang berat bisa diangkat. Hidup kita bisa dipulihkan. Saudara nggak peduli saudara tidak sebagus suara saya. Saudara bisa bernyanyi. Bisa menyembah Tuhan. Saudara bisa menyanyikan itu di kamar mandi, di kamar saudara, di ruang tamu, di mobil. Ya, kalau saudara mau nyanyi di angkot boleh aja kalau saudara tidak malu. Sembah Tuhan saudara, hubungan kita dengan Tuhan, ya, itu akan memulihkan hidup kita. Ya, seperti begini, saya mau menyembah Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara sembah Dia, saudara nyanyikan apa yang bisa saudara nyanyikan, lagu apapun saudara, nggak usah panjang-panjang. Saudara bisa nyanyikan. Waktu saya sedang bergumul dalam mendidik anak-anak saya, ya, mereka mulai semakin nakal dan tidak terkendali. Saya bingung, semua yang saya pelajari, semua saya yang tahu, saya terapkan, tidak bisa. Anak saya tetap agak susah dipegang kendali. Saudara datang kepada Tuhan, sembah Dia, berdoa buat anak-anakmu, berdoa buat siapapun juga yang membuat saudara stres. Ya, nggak usah panjang-panjang lagunya, saya kasih contoh lagi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kasih setianya tetap selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kasih setianya kekal selamanya. Waktu saya menyanyikan lagu yang singkat itu, terus berulang-ulang, rasa stres saya mulai hilang. Rasa stres saya mulai hilang. Saudara, ini yang saya ingin katakan kepada kalian semua. Sembah Tuhan. Kita seorang pemimpin perlu juga dipulihkan. Tidak ada pemimpin yang terlalu hebat.
Tidak ada pemimpin yang sempurna. Mereka juga punya kekurangan. Mereka juga pernah mengalami kesulitan. Mereka juga bisa stres. Tapi saya mau kasih tahu, waktu kita mengalami itu, datang kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Puji Dia. Dan Dia akan memulihkan hidup kita. Amin. Bersukacita di dalam masa kesesakan. Sekarang sudah 6 bulan, ya. Saya makin bertambah beratnya. Sukacita saudara, makan enak terus. Makan enak terus. Ada pemeliharaan Tuhan. Saudara, menjadi pemimpin, ya apapun itu, apakah itu menjadi panatua, menjadi diaken, menjadi pemimpin komsel atau pemimpin pelayanan, itu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Ya, dengar itu. Jabatan di dalam gereja bukan sesuatu yang kita kejar. Untuk apa? Supaya kita memperoleh nama baik. Jabatan itu adalah promosi dari Tuhan. Ya, waktu perilaku kita baik, waktu tindakan kita baik, waktu perbuatan kita mencerminkan apa yang firman Tuhan katakan, ucapan kita juga banyak memberkati, promosi akan datang dengan sendirinya. Enggak usah takut, saudara. Jangan takut. Akan ada waktunya. Oh, saya harus menjadi pemimpin. Saya harus menjadi pemimpin komsel. Saya harus jadi panatua. Enggak, saudara, jangan. Saya ingin punya nama yang baik. Itu bukan suatu hal yang dikejar, saudara. Itu akan timbul dengan sendirinya. Dan saya hari ini membagikannya. Jangan mengejar nama baik, saudara. Jangan mengejar nama baik. Ada orang yang begitu mengagung-agungkan nama baik. Sampai apapun juga ditutupi hanya untuk mempertahankan nama baik dia. Nama baik itu ada dengan sendirinya. Ya, bagaimana perilaku kita, hidup kita, tindakan kita, perbuatan kita, ucapan kita, apa yang kita kerjakan, itu dengan sendirinya, dengan otomatis akan membuat nama baik kita timbul. Bukan untuk dikejar. Bukan untuk dipertahankan. Banyak orang mempertahankan pemimpin-pemimpin, mempertahankan nama baiknya dengan menutupi kesalahan dia. Dengan menutupi dosa dia. Dengan menutupi kerikatan dia. Jangan, saudara. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk kita melakukan tutupilah. Tetaplah mempunyai nama baik. Tidak. Saudara, Tuhan katakan kalau engkau berdosa, engkau mempunyai kesalahan, minta ampun, minta maaf kepada Tuhan. Bercerita kepada teman, saling mengaku dosa supaya engkau sembuh. Seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati. Seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati. Saya tidak pernah mempertahankan nama baik saya. Mengalir aja, terserah orang mau menilai saya apa adanya. Mau orang yang suka ngamuk lah, mau inilah itulah, ya apa adanya. Lebih baik begitu dan akhirnya saya berubah dan orang lain, wah Iman. Saya tidak pernah segan untuk mengatakan kepada orang yang saya percayai dosa-dosa saya. Saya tidak pernah malu untuk datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan ampuni dosa saya. Ampuni kesalahan saya. Dan sampai pada waktu saya bicara seperti ini, tidak ada beban yang berat dalam kehidupan saya. Orang-orang bisa menuduh saya dan menghakimi saya. Mengalir saja. Ya. Jangan mempertahankan nama baik dengan cara menutupi semua kesalahan dan dosa kita. Itu konsep yang salah. Salah kaprah, coy. Itu namanya salah kaprah. Ya, jangan lakukan itu. Nama baik timbul dengan sendirinya. Ya, saya tidak mengejar apa itu nama baik, biarin aja. Nanti jika dia tumbuh sendiri. Banyak orang yang datang. Ya, bagaimana kita memperhatikan orang? Seorang pemimpin itu tidak alergi untuk didatangi oleh orang-orang. Seorang pemimpin juga mau mendatangi orang-orang. Ya, punya hati yang rela. Jangan orang-orang tertentu aja yang boleh datang ke rumah saya. Hanya orang-orang tertentu saja yang saya mau datang. Ah, itu bukan pemimpin, saudara. Saudara pasti ada maunya. Ya. Jangan pernah menolak. Maksudnya begini. Kalau saudara
Misalnya di dalam gereja tidak ada orang, ya. Butuh misalnya pemimpin asyir. Kalau saudara merasa Tuhan memanggil hidupmu untuk menjadi pemimpin asyir, ambil saudara, ambil. Ya. Dulu nggak ada yang mau jadi pemimpin setup dulu ya. Saya mau ambil. Kerjaan setup sangat berat dulu ya, dari lantai 1 sampai lantai 4, bolak-balik panggul semua. Ya. Saudara, seperti yang saya katakan, menjadi pemimpin di dalam jemaat bukan sesuatu yang kita kejar. Kalau kita ada di dalam posisi sebagai pemimpin di dalam jemaat, ya itu suatu hal yang baik yang Tuhan percayakan. Saya pernah melakukan ini, saudara. 8 tahun yang lalu, Pak Jul menawarkan kepada saya posisi di dalam kepemimpinan dan juga orang-orang lain. Dan seingat saya, di antara orang-orang yang ditawarkan, hanya saya yang tidak menerima posisi itu. Ada satu orang juga yang saya tahu kalau tidak salah, dia belum siap, jadi dia meminta waktu beberapa waktu sampai akhirnya dia siap dan dia menempati posisi itu. Saudara, jangan pernah merasa terpaksa dan dipaksa waktu kita menerima itu. Ya. Saya punya beberapa pertimbangan ya waktu itu kenapa saya tidak menerima posisi yang ditawarkan Pak Jul. Saya ingin cerita, salah satunya adalah bagaimana saya ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bisa menjadi contoh, menjadi seorang pemimpin yang tidak harus duduk dalam posisi kepemimpinan, tapi melakukan apa yang dilakukan seorang pemimpin. Ya. Hidup saya ingin memberi contoh kepada orang-orang di bawah saya, generasi saya, tidak harus menjadi pemimpin, tapi saudara melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Ya. Saya belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Paulus, Silvanus, Timotius mengatakan ikutlah teladanku. Tuhan Yesus mengatakan ikutlah teladanku. Aku mau mengikuti teladan Yesus. Saudara bisa mengikuti teladan Yesus. Saudara juga bisa mengikuti teladan saya, teladan pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau itu menjadi suatu hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, menjadi pemimpin juga harus mau diajar dan mau belajar. Ya. Matius 11 ayat 29 mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dimanapun kita berada, siapapun kita seorang pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan, ya, kita mempunyai DNA pemimpin, kita harus menjadi orang-orang yang mau diajar dan orang-orang yang mau belajar. Harus punya tekad yang kuat. Saya punya satu cerita. Saya punya seorang teman yang baik, sangat baik. Ya, dari sejak muda kami suka olahraga, kami suka berkompetisi, ya, terutama dalam hal main tenis, ya kan. Belasan tahun yang lalu, teman saya ini kalau main dengan saya single jarang menang. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia belajar dan dia mau diajar. Akhirnya beberapa waktu yang lalu, ya, dia punya tekad yang kuat, teman saya ini ya. Dia belajar dan dia mau diajar sama pelatihnya seperti itu. Jadi dia punya prinsip begini, saya boleh kalah dengan orang lain, tapi tidak boleh kalah dengan iman, katanya. Bila perlu saya harus pingsan, saya pingsan di lapangan, katanya. Saudara, begitu kuat tekadnya untuk mengalahkan saya. Ya. Saudara, mungkin teman-teman saya yang lain tahulah, kalau saya main tenis itu, ya beberapa orang pasti sudah tahu kelemahan saya.
Tapi mereka juga tahu kelebihan saya. Ya. Saya katakan aja, kelemahan saya adalah saya tidak mempunyai pukulan yang mematikan. Ya kalau nyebrangin bola ke melewati net, ya saya bisa pastinya, ya kan. Tapi saya cukup mahir untuk menempatkan bola, ya, di depan, di belakang, di kiri dan di kanan. Nah itu kelebihan saya. Ya. Tapi teman saya ini mau belajar dan mau diajar. Punya tekad yang kuat saudara. Bayangkan, saya cop bolanya depan, dia kejar. Saya lempar bolanya ke belakang, dia kejar. Ya. Dia mempelajari apa kekurangan saya. Dia terus mau diajar. Ya. Dia punya semboyan yang saya juga harus belajar sama dia. Ya. Sampai pingsan saya di lapangan. Ya. Saya tidak peduli. Saya boleh kalah dengan orang lain. Tapi dengan iman saya tidak boleh kalah. Luar biasa saudara. Luar biasa. Teman saya ini luar biasa. Saya banyak belajar, orangnya baik sekali. Ya. Dia menjadi pebisnis yang sukses. Ya. Jangan lupa, oke, bos traktir saya makan, oke. Dapat pujian dari saya. Saudara, berkali-kali pertandingan terakhir saya tidak bisa menang. Sampai akhirnya saya gantung raket saudara. Saya sudah putus asa. Aduh, bagaimana cara mengalahkan dia? Tekad saya nggak sekuat dia. Ya. Akhirnya raket saya pinjamkan kepada Kevin, anaknya Pak Jul. Udah saya gantung raket aja lah. Saya udah nggak mau main lagi. Kalah terus saudara. Ya. Saudara menjadi seorang pemimpin, itu saudara, kita mau diajar, mau belajar, punya tekad yang kuat. Ya, punya tekad yang kuat. Ya, kita punya tekad yang kuat untuk mengalahkan apa? Mengalahkan dosa. Ya, melawan hawa nafsu. Ya, kita bisa menang dengan itu. Mau belajar saudara, punya tekad yang kuat. Seorang pemimpin juga jangan alergi dengan perubahan. Ya, saya punya teman juga nih, ya, mudah-mudahan dapat makan siang juga dari teman ini nih. Saya nggak usah sebutin namanya, ya udah sama-sama tahu lah. Teman ini bisa mengikuti perubahan model. Ya. Dia seorang laki-laki, ya, dia sangat jantan, ya. Tapi apa yang dia kenakan, ya, saya kemungkinan besar sampai kiamat pun dia tidak mau mengenakan saudara. Ya, celananya ketat cingkrang, ya kan, sobek-sobek, bajunya rada ketat, agak pinky-pinky. ya, teman saya ini santai aja, enak dilihat, gitu. Saudara menjadi pemimpin, orang yang mau berubah, ya, orang yang mau berubah, jangan nggak mau berubah. Ya, teman saya ini ya melihat perubahan itu bukan suatu hal yang harus dipantangi, ya. Anti perubahan. Bagaimana bisnisnya dia melihat strategi yang harus dirubah cepat karena geraknya cepat sekali, ya. Dia menjadi salah satu orang yang berhasil juga, sukses juga di dalam bisnisnya. Jangan alergi dengan perubahan, pemimpin jangan alergi dengan perubahan, kita jangan alergi dengan perubahan. Saudara tahu enggak? Kenapa saya pakai baju seperti ini? Ini mungkin pertama kali selama puluhan tahun saya khotbah di depan jemaat, ya, kecuali di depan anak-anak muda, saya biasanya pakai t-shirt, ya. Pak Diki telepon saya, kok nanti khotbah, nanti performance bajunya diubah ya. Waduh, diubah gimana Dik? Ya nanti diberitahukan kepada tim performance lah, ya, Ibu Meli, kalau nggak salah Ibu Adel dan Nur. Akhirnya Ibu Meli mengirimkan WA kepada saya, Ko Iman, kok nanti hari Minggu performance kita tampilannya seperti ini ya. Aduh, nanti kalau bisa Andi ya tayangin ya, gambarnya An ya. Saudara, dia pakai celananya jeans yang ketat, ya, sobek-sobek, terus pakai mantel yang agak ketat gitu ya. Wow, Metropolis man. Saya nggak terbiasa dengan itu.
Tapi saya bilang sama Pak Diki dan saya juga bilang sama Meli, oke, saya coba ya. Saya bilang, Mel, saya punyanya ini ya, warnanya apa kok? Maaf ya kok. Ya mungkin Meli agak sungkan dengan saya. Saya bilang nggak apa-apa Mel, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Saya juga bisa bilang kepada Pak Diki, sorry Dik, saya bilang saya nggak mau lah kalau performance-nya diganti. Apalagi kalau baju-bajunya seperti begitu, seperti yang khotbah kamu kayak minggu kemarin. Wah, udahlah, saya lebih baik nggak khotbah. Buat apa? Khotbah juga nggak dibayar, capek, saya harus siapin semuanya. Saudara, menjadi seorang pemimpin harus mau berubah. Ya, kalau itu menjadi sesuatu yang lebih baik, jangan bilang ini saya, ini apa adanya saya nggak bisa, saya nggak mau lakukan begitu. Saudara, aduh, kalau ada orang-orang seperti itu, saudara nggak akan maju-maju. Saudara akan hidup dalam keluarga Flintstone, saudara. Di rumah batu aja gitu, gak mau berubah-berubah. Berubah saudara, kalau itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Pemimpin harus mengikuti perubahan, mau berubah, mau diubahkan. Gimana gayanya saya? Saudara lihat gaya saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiap hari saya mencoba baju-baju saya mencoba semua kaos saya mencoba apa itu yang namanya mantel, jaket, sweater semua. Istri saya bilang, coba pas enggak? Saya bilang ke istri saya, coba bagus enggak? Semua saudara, sampai saya akhirnya agak sedikit putus asa. Saya bilang, aduh saya harus pinjam ke siapa ya? Saya harus beli ke siapa ya? Apakah saya harus ke mall? Ya. Dan akhirnya apakah gimana? Dan akhirnya kemarin ya, sebelum hari ini khotbah, coba saya gimana saya? Wah oke kok. Meli bilang harus casual, kelihatan agak muda, rambut di jelly. Wow, saya ambil jelly anak saya banyak-banyak saudara. Saya ambil jelly tuh, ini jelly anak saya saudara. Saya nggak punya jelly saudara, ini saya pakai jelly anak saya. Udah mau habis saya pakai banyak semua nih, makanya rambutnya agak kencang-kencang nih. Saudara, saya mau berubah kalau itu menjadi lebih baik. Tidak ada pemimpin yang jadi tanpa melalui perubahan. Ya, kalau kita hidupnya tidak mau berubah, ya repot saudara. Repot banget. Ya. Minum lagi ya. Saudara, John Maxwell dalam bukunya, John Maxwell adalah seorang yang membawakan tentang kepemimpinan di dalam seminar-seminar, dan juga dia seorang pemimpin. Ada 21 kualitas kepemimpinan menurut John Maxwell. Banyak banget, malah saya mau tambahin. Tapi saudara nggak harus semuanya saudara bisa dan mampu. Ya. Apa yang saudara pelajari satu-satu aja nggak apa-apa. Bahkan mungkin sampai kita dipanggil Tuhan kita nggak bisa menguasai semua, nggak apa-apa. Tapi ada hati yang mau belajar, mau diajar, dan mau berubah. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kendaki di dalam kepemimpinan di dalam jemaat. Pertama dari 21 kualitas itu ya, karakter. Karisma, komitmen, komunikasi, hai apa kabar, bagaimana kabarnya, nah itu seorang pemimpin. Kompetensi, keberanian, ya, pengertian, ya oke lah, saya bisa mengerti itu. Fokus, kemurahan hati, generous, inisiatif, mendengarkan semua keluhan. Makanya tadi saya bilang jangan alergi kalau ada orang yang mau datang ke kita. Ya. Semangat yang tinggi, sikap yang positif. Saya juga banyak belajar lah dari sini, terus terang beberapa hal memang saya harus belajar lebih lagi. Dia bisa memecahkan masalah, ya. Hubungan baik dengan sesama maupun dengan Tuhan, punya responsibility, tanggung jawab, disiplin, sikap mau diajar yang tadi saya katakan, kemampuan dan visi.
saya tambahin kasih dan sukacita. 23. Saudara mau tambahin boleh aja. Ya. Terakhir. Jadilah pemimpin yang mendapat respek dari orang yang dipimpin. Mereka tahu kita apa adanya. Mereka tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Itulah jadi diri pemimpin. Mendapatkan respek dari orang sekitar kita. Bahkan firman Tuhan katakan, jangan pernah mengurus jemaat kalau engkau belum sanggup mengurus keluargamu. Jangan engkau mau bisa mengurus keluargamu kalau engkau belum bisa mengurusi dirimu sendiri. Ada tahap-tahapannya. Closing statement buat kita semua. Jadilah pemimpin yang memiliki keteladanan yang hidup. A leader, be a living role model. Menjadi pemimpin adalah menjadi teladan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang dibagikan, ini boleh menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu penghiburan, menjadi suatu rema, menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau menjadikan kami pemimpin, bukan untuk dipandang, bukan untuk dihargai, bukan untuk dihormati, bukan untuk mengejar apa yang namanya nama baik. Tapi kami menjadi pemimpin untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami dan juga bagi orang-orang yang kami pimpin. Tuhan, Kau berkati kami semua. Biarlah ini boleh menjadi satu firman yang menguatkan kita semua. Biar ini boleh menjadi sukacita bagi kami semua. Bahwa kami memiliki role model seperti Engkau, teladan yang baik seperti Engkau. Dan kami mau mengaplikasikannya. Dan kami mau mempresentasikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Kepada orang-orang yang di bawah kami. Kepada orang-orang yang kami pimpin. Tuhan berkati jemaat ini dengan berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo jemaat Tuhan, bagaimana dengan firman-Nya hari ini? Apakah Anda belajar sesuatu? Sesuatu yang baru? Perlu kita ketahui, perjalanan kita dalam mengerti firman Tuhan tidaklah berhenti saat khotbah selesai disampaikan. Kita perlu melanjutkannya dengan mempelajari dan merenungkannya secara pribadi. Bertanyalah kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri. Apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita? Dan juga apa yang Tuhan hendak sampaikan untuk kita lakukan bagi orang lain. Have we become a leader that inspires others around us? Have we become a role model for everyone around us? Tuhan Yesus berfirman, marilah kita saling mengasihi satu sama lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. JB3 merindukan untuk melakukan hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengadakan dana bantuan sosial. Apabila Anda tergerak untuk melakukan hal yang sama, silakan scan QR Code yang sudah tertera di layar berikut ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saat ini, saudara-saudara sekalian, kita memiliki kesempatan yang sama untuk memberi bagi kemuliaan Tuhan, memberi untuk kerajaan Tuhan. Marilah kita memberi dengan apa yang kita punya, dari hati secara sukarela. Sekali lagi, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi untuk kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri buat kami untuk bisa membagi apa yang kami punya untuk kerajaan-Mu, untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan, berilah kami hikmat untuk tahu seberapa banyak yang bisa kami beri hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami memberi dari hati kami karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam masa pandemi ini, ketika kebaktian dilakukan secara online, maka persembahan bisa dilakukan melalui transfer elektronik. Anda bisa scan QR Code yang tertera di layar dan melakukan transfer elektronik melalui OVO, GoPay, BCA Mobile Banking, atau link aja. Baik, mari kita saksikan pengumuman-pengumuman untuk minggu ini. Baik, saudara semua yang ada di dalam rumah ataupun dimanapun berada, kita akan menutup kebaktian online ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya kita semua menjadi gembala-gembala yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang menggembalakan orang-orang yang kita pimpin, supaya mereka menjadi orang yang baik, seperti apa yang Tuhan mau. Diberkatilah kalian semua dengan berkat daripada Tuhan, dimanapun kalian berada, di dalam nama Yesus mengalir berkat ini. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.